wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu, apakah sudah sehat? Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Apakah sehat? Sehat, Pak. Pagi hari ini kita ada agenda untuk mendiskusikan mengenai habituasi dan aktualisasi. Jadi silakan sebentar Ibu-Ibu memberikan masukan, mungkin pendapat, tanggapan mengenai materi habituasi dan aktualisasi. Baiklah, sebelumnya mungkin saya kasih pengantar. Jadi habituasi kita sudah ketahui bersama bahwa sebuah proses pembiasaan atau suatu proses pembiasaan terhadap sesuatu menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, pada pelatihan dasar yang kita ikuti sekarang ini, untuk menghasilkan penciptaan situasi atau kondisi tertentu yang memungkinkan kita melakukan proses pembiasaan sesuai dengan kriteria tertentu yang akan kita lakukan di tempat kerja. Nah, apa saja yang harus dibiasakan? Nah, menurut modul yang sudah mungkin Ibu-Ibu baca sendiri, nah, biasanya itu kita mulai dari hal-hal kecil yang mendukung pekerjaan kita di tempat kerja, khususnya di sekolah. Karena kita semua guru, jadi mungkin saya khususkan di sekolah, misalnya saja tentang kedisiplinan atau aktivitas rutin kita, jam kerja, atau cara memberikan pelayanan kepada siswa, jadi seperti itu. Nah, kira-kira Bu, gimana, apa kira-kira kaitan antara habituasi yang kita lakukan dengan aktualisasi? Mungkin ada yang bisa, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan antara habituasi dan aktualisasi adalah indikator keberhasilan pembelajaran. Agenda habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Nah, aktualisasi adalah suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi nyata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual, nyata, atau terjadi. Sesungguhnya ada proses yang perlu dikaitkan, yaitu yang pertama, pembelajaran aktualisasi pada pelatihan dasar calon PNS terbagi dalam dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran merancang aktualisasi dan pembelajaran melaksanakan rancangan aktualisasi. Oke, Bu. Habituasi yang diharapkan muncul sehingga tertentu menjadi karakter pada pembelajaran aktualisasi adalah kepedulian peserta terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik pada level organisasi, unit kerja, atau sekurang-kurangnya pelaksanaan tugas jabatannya, dan kemampuan peserta untuk berkontribusi atau berpartisipasi dengan melakukan aktivitas yang memberikan manfaat atas dasar keyakinan kuat terhadap sesuatu yang ideal atau seharusnya terjadi. Mungkin itu ada yang mau ditambahkan? Iya, betul sekali. Jadi Halo, Pak Sidik. saya ulang, jadi mungkin kita sebagai pengajar, mungkin isu-isu yang kita angkat itu mungkin lebih ke kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin ada yang bisa kasih contoh, mungkin satu orang kira-kira isu yang ingin angkat nanti kaitannya dengan pembelajaran, mungkin siapa? Saya izin, Pak. Ya, silakan. Pak. Silakan. Jadi isu mungkin yang bisa kita angkat untuk nanti yang akan kita carikan pemecahan masalahnya. Kalau tentang strategi pembelajaran ya, ini kan masa pandemi ini ya, hampir semua guru
kesulitan menemukan metode pembelajaran yang efektif supaya motivasi siswa itu tinggi gitu. Artinya bahwa isu yang paling sering kita temukan adalah kita menemukan motivasi belajar siswa itu kurang gitu selama era pandemi ini. Jadi yang pertama mungkin kalau dari saya adalah bagaimana menemukan strategi yang tepat untuk pembelajaran di era pandemi. Itu isu yang pertama yang saya temukan. Terus yang kedua, karena kebetulan saya guru ekonomi, jadi saya mungkin mengambil isu peningkatan prestasi akademik dalam kompetisi sains nasional dalam bidang ekonomi. Jadi bagaimana pembinaan ekskulnya untuk ASN ekonomi. Itu mungkin juga isu yang ada sekarang yang paling sering kita temukan itu adalah masalah fasilitas dalam pembelajaran online. Iya, betul. Itu saja Pak dari saya. Kesimpulan kira-kira alur kegiatan kita dari habituasi tadi ke aktualisasi itu apa saja? Silakan Ibu. Yang pertama adalah habituasi, terus yang kedua adalah rancangan, yang ketiga selanjutnya adalah seminar rancangan, terus selanjutnya adalah melaksanakan aktualisasi ditandai dengan bukti aktualisasi dan laporan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah seminar pelaksanaan tes yang profesional di kehidupan sehari-hari kita. Tambahannya mungkin? Sekolah. Terima kasih Pak. Tambahannya masih ada? Iya, saya tambahkan. Ya, silakan Ibu. Ya, saya tambahkan jadi semua kegiatan yang telah disebutkan bersama sebelumnya, mulai dari habituasi, rancangan sampai dengan menjadi PNS yang profesional, semua kegiatan tersebut harus memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lainnya dengan mata pelatihan agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG, serta nilai-nilai yang ada dalam Aneka.